Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kuliah Manajemen Teknik bersama saya Nimo Kulau dari Institut Teknologi PLN. Dan untuk episode kali ini kita akan belajar tentang kepemimpinan dan juga komunikasi organisasi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, kita akan lihat nih komunikasi dalam organisasi. Tentunya dalam setiap kesempatan pasti komunikasi itu penting untuk dijalankan. Kenapa? Karena dalam komunikasi itu kita bisa menginterpretasikan dan juga bisa menjalin hubungan-hubungan yang baik sehingga tidak ada miskomunikasi, sehingga seluruh kegiatan dalam organisasi tersebut dapat dijalankan sesuai visi dan misinya. Kita lihat nih, pertanyaan yang pertama, mengapa komunikasi itu penting? Ya, mengapa komunikasi penting? Ya, seperti tadi kita telah jelaskan bahwa tanpa yang adanya komunikasi, maka kita tidak bisa menjalankan serangkaian perintah yang ada, dan juga kita tidak bisa menerjemahkan apa ya yang harus kita lakukan dalam organisasi, sehingga organisasi itu nantinya bisa menimbulkan masalah. Ya, nggak, masalahnya yaitu istilahnya apa yang diinginkan, apa yang dijadikan tujuan dalam organisasi tersebut tidak bisa tercapai karena apa? Miskomunikasi. Nah, ya, kita lihat dulu nih dalam teorinya komunikasi. Komunikasi adalah proses melalui fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan juga pengawasan yang dapat dicapai. Jadi, proyek tersebut dilakukan juga dalam komunikasi. Kemudian, komunikasi adalah kegiatan di mana para manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka. Nah, dalam ini kita hari ini belajar tentang kepemimpinan dan juga komunikasi organisasi. Jadi Anda nanti sebagai seorang pemimpin pasti dalam waktu hampir 24 jam penuh Anda berkonsentrasi dalam komunikasi untuk mengarahkan seluruh rekan kerja Anda. Berikutnya, komunikasi. Nah, kita lihat nih komunikasi. Komunikasi merupakan proses pemindahan pengertian dalam gagasan atau informasi dari seorang ke orang lain. Ya, prosesnya dengan mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian melalui pengiriman berita secara simbolis. Ya, melalui pengiriman berita secara simbolis. Sama seperti saya sedang mengajar di sini, walaupun tidak bertemu secara langsung, walaupun secara daring, tapi saya memberikan berita secara simbolis, ya, dapat menghubungkan para anggota berbagai organisasi yang berbeda di bidang berbeda pula sehingga disebut rantai pertukaran informasi. Jadi kita berkomunikasi untuk memberikan rantai pertukaran informasi. Nah, kita lihat, ini merupakan proses dari komunikasi ya. Ini kita belajar sedikit tentang ilmu komunikasi ya, belajar sedikit tentang ilmu saya juga ya. Ilmu komunikasi atau komunikasi gimana sih suatu proses komunikasi? Kita lihat, sebentar saya highlight dulu. Nah, kita lihat nih. Pertama, pasti syaratnya adalah harus ada komunikator atau pemberi pesan. Ya, ini ada komunikator pemberi pesan. Setelah pemberi pesan menyampaikan pesan, itu pesan akan di-encoding. Kemudian pesan tersebut pasti melalui media. Jika berbicara secara langsung atau luring, media yang disampaikan itu melalui apa? Ya, melalui udara. Ya. Jika seperti ini, media yang disalurkan melalui apa? Betul, media yang disalurkan melalui YouTube. Ya enggak? Setelah itu diterjemahkan atau didekodingkan, lalu diterima oleh komunikan ya, dan diterima pesannya. Jika tidak ada hambatan, maka komunikator, pesan yang disampaikan oleh komunikator itu bisa dimengerti oleh penerima pesan atau komunikan, dan jika terjadi hubungan komunikasi timbal balik, maka ya komunikan tersebut memberikan pesan kembali ya melalui media yang sama hingga disampaikan kepada komunikator dan hingga dimengerti, lalu terjadinya komunikasi dua arah. Ya, suara dapat dipresentasikan sebagai campuran dari gelombang sinusoidal. Jika Anda mengingat pelajaran kita dulu ya, di fisika ada gelombang sinusoidal, jadi suara keluar melalui gelombang sinusoidal seperti itu. Nah, jika ada hambatan ya di dalam media pengantar, maka itu ada terjadi hambatan dalam komunikasi.
Contohnya, kalau misalnya lagi ngomong nih, tiba-tiba apa ada suara gemuruh dan lain-lain, itu salah satu hambatan. Kalau kita dalam daring, hambatannya adalah apa? Ya, sinyal. Jika sinyalnya tidak baik, maka proses komunikasi juga tidak berjalan dengan lancar. Baik, next berikutnya. Nah, proses komunikasi. Ya, proses komunikasi. Ya, yang pertama saya akan ajarkan ini adalah model komunikasi antar pribadi. Ya, proses komunikasinya yang sederhana. Ya, seperti yang tadi ya, ada pengirim, ada berita yang disampaikan, ada juga penerima. Nah, kalau proses komunikasi terperinci adalah sebagai berikut. Ada sumber atau source, ada pengubah berita ke dalam sandi atau encoding, ya, ada pengiriman berita transmitting the message, ada juga penerimaan berita, lalu pengartian atau penerjemahan kembali berita tersebut atau decoding, dan juga ada umpan balik feedback. Itu yang secara terperinci yang telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian kita akan lihat ada beberapa tipe-tipe saluran dasar komunikasi. Ya, pertama komunikasi vertikal, ya, komunikasi ke bawah, ya, misalnya dari manajemen puncak mengalir ke karyawan ke bawahnya untuk memberikan pengarahan, informasi, instruksi, nasihat, dan juga penilaian kepada bawahannya. Sementara juga ada komunikasi yang ke atas. Komunikasi dilakukan untuk mensupply informasi kepada tingkat manajemen atas tentang apa yang terjadi di tingkat bawah, sehingga apa? Semuanya bisa dikomunikasikan. Kemudian ada juga komunikasi lateral. Nah, komunikasi lateral ini adalah komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Itu adalah komunikasi lateral. Kemudian, komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-departemen pada tingkatan yang sama. Itu namanya komunikasi lateral. Berikutnya, ya, komunikasi diagonal. Nah, komunikasi diagonal, komunikasi yang memotong secara menyerang diagonal dari rantai perintah organisasi. Ya. Lalu kita akan lihat peranan komunikasi. Nah, peranan komunikasi itu berperan untuk memuas kebutuhan manusiawi, seperti kebutuhan untuk saling berhubungan dengan orang lain. Ya, tanpa adanya komunikasi, kita tidak bisa memuaskan keinginan kita untuk dapat berhubungan sebagai makhluk sosial. Ya, salah satu hubungannya adalah ya hubungan tersebut tadi, hubungan komunikasi. Kemudian berikutnya adalah perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang monoton atau membosankan. Ya, terkadang apabila ada pengaruh-pengaruh yang monoton atau membosankan, pasti kita memberitahukan. Kita mengkomunikasikan, Pak, mohon maaf ini waktunya sudah kepanjangan gitu. Pak, bisa jelaskan kembali. Mohon maaf, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi. Mohon maaf, mungkin bisa dijelaskan dengan gambar dan lain-lain. Itu menjadi suatu perlawanan, tapi dalam hal ini adalah proses komunikasi ya timbal balik yang baik jika kita mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Berikutnya, hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. Nah, tadi kita lihat ya, komunikasi jika ada hambatan maka akan berjalan tidak baik. Makanya ini kita lihat ada komunikasi, apa sih yang menjadi hambatan-hambatannya? Let's see. Ya. Pertama, hambatan organisasional. Yang kedua, hambatan antar pribadi. Ya, kalau hambatan organisasional ada hambatan jika memang masing-masing organisasi tidak berkomunikasi dengan baik atau memang ada halangan, ada lain-lain. Kalau hambatan antar pribadi ya pasti ada konflik-konflik. Nanti kita akan belajar, mungkin mudah-mudahan minggu depan kita akan belajar konflik, bagaimana manajemen konflik. Salah satu hal yang menyebabkan hambatan adalah hambatan antar pribadi. Mungkin masing-masing individu mempunyai konflik sehingga komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Ya, nah kita akan melihat ya pedoman komunikasi yang efektif. Ya, pertama, cari kejelasan, gagasan-gagasan terlebih dulu sebelum dikomunikasikan. Jadi Anda jika ingin berkomunikasi dengan baik, cari dulu gagasan terlebih dahulu sebelum ngomong. Jadi jangan asal ngomong. Ya, jangan asal bicara. Ya, Anda dengan teman Anda dengan orang tua, atau Anda dengan dosen, jadi cari dulu bagaimana caranya untuk berbicara sehingga bisa dilakukan dengan baik. Kemudian, teliti tujuannya sebenarnya setiap komunikasi. Jadi, supaya kita nggak dicap asal jeplak, ya, kita harus teliti dulu, ya, tujuannya seperti apa sih, apa yang mau dikomunikasikan, jadi nanti tidak ngalor ngidul, ya. Kemudian, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Ini juga penting ya. Kita harus melihat waktu,
situasi dan kondisi. Ya, waktunya misalnya apakah ini sudah tengah malam atau ini waktu istirahat, sehingga tidak lazim apabila kita melakukan komunikasi. Atau kondisi, apakah dia sedang sakit atau dia sedang marah atau dia sedang sedih. Kita wajib mengetahui kondisi seseorang jika kita ingin berkomunikasi. Alangkah baik, tapi jika tidak diketahui juga istilahnya sih tidak apa-apa. Jadi ketika kita sudah mengetahui, misalnya kita menghubungi seseorang ternyata dia lagi sakit, kira oh ya mohon maaf ya nanti kita hubungi kembali, itu it's okay karena kita tidak mengetahuinya. Tapi kalau sebagai kita mau menjadi orang yang baik, coba kita tahu dulu apa sih kondisinya. Oke. Berikutnya, konsultasikan dengan pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Nah, terkadang kita tidak bisa memecahkan suatu masalah, sehingga apa? Kita membutuhkan orang-orang agar dapat membantu kita dalam berkomunikasi. Ya, it's okay. Silahkan menghubungi orang-orang yang tepat. Berikutnya, yang kelima, perlihatkan tekanan Anda dan ekspresi lainnya sesuai dasar berita selama berkomunikasi. Nah, jika Anda berkomunikasi juga, itu pastikan intonasinya juga baik. Ya enggak? Kapan intonasi tinggi dikeluarkan, kapan intonasi rendah dikeluarkan. Jangan sampai ya Anda sedang menyampaikan berita duka, tapi ada penyampaiannya seperti Anda sedang menagih hutang. Ya, jangan seperti itu ya. Jadi perhatikan nada, suara, tekanan, dan ekspresi. Ya enggak? Kalau ekspresi yang salah ya tadi kan, selamat berduka cita atas meninggalnya rekan Anda, itu kan juga salah ya. Jadi ucapkan dengan baik. Kami atas nama Institut Teknologi PLN Jakarta mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya bla 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 bla. Nah, itu jika Anda sebagai spokesperson atau juru bicara, lakukanlah dengan baik. Berikutnya, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Ya, jadi ini ketika Anda ya ingin melakukan komunikasi, cari kesempatan yang bagus sehingga apa komunikasi itu bisa dilakukan secara umpan baliknya secara baik. Seperti yang saya telah jelaskan tadi. Kemudian, ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah disediakan. Jadi ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah disediakan. Jadi kita melakukan melanjutan komunikasi sehingga bisa komunikasi itu bisa kita lakukan dengan baik. Kemudian perhatikan konsistensi komunikasi. Ya, ini nih banyak banget nih dari kita suka kadang-kadang lupa. Udah kita yang minta, setelah itu kita lupa. Ya, kita yang minta terus kita lupa. Kita lupa minta lagi, lupa ngomong lagi. Terus pada hari hanya, Pak mana kok nggak dikasih? Nah, Anda lupa mengingatkan. Jadi perhatikan konsistensi dalam komunikasi. Lalu ya, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Jadi tindakan-tindakan Anda harus bisa menciptakan komunikasi yang positif sehingga bisa terdapat suatu komunikasi yang baik. Kemudian ini paling bagus nih, jadilah juga pendengar yang baik. Jadi ketika ada orang berbicara, pastikan Anda tidak berbicara. Anda dengarkan orang yang berbicara, pahami, baru timbal balik. Jangan memotong pembicaraan orang lain, itu sangat tidak sopan. Ya, jadi Anda dengarkan orang berbicara, kemudian Anda pahami, baru Anda melakukan timbal baliknya. Jangan pernah Anda berbicara ketika ada orang berbicara, apalagi kalau ada lagi ngajar nih ya kan, dosennya lagi ngajar, kalian kemana-mana, kalian ngobrol dan lain-lain. Apabila kalau sudah luring nanti tolong diperhatikan. 6S-nya ya enggak? Nah, sekarang kita masuk ke pemimpinan ya, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan. Anda adalah calon pemimpin bangsa. Anda ada calon pemimpin di keluarga Anda masing-masing. Anda juga nanti akan menjadi calon pemimpin di organisasi Anda masing-masing. Kita lihat bagaimana hakikat seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin diharapkan akan mendapat mempengaruhi proses suatu transaksi sosial. Ya, dalam proses kepemimpinan atau transaksi sosial dalam kepemimpinan meliputi apa? Yang pertama, orang yang mempengaruhi. Ya, kedua, metode bagaimana cara mempengaruhi. Ini jika Anda nanti tertarik ingin menjadi seorang pemimpin, saya bisa ajarkan kepada Anda bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik. Yang ketiga, ada orang yang dipengaruhi. Nah, kita akan lihat ya. Nah, bila orang yang dapat dipengaruhi untuk diberlakukan atau bertindak dengan cara tertentu atau menjadi sikap pendapat yang mempengaruhi pemimpin dapat mengendalikan yang dipengaruhi. Nah, ini tadi orang yang mempengaruhi. Jadi Anda sebagai pemimpin harus dapat mempengaruhi orang. Anda dapat dipercaya sehingga orang bisa memberikan mengikuti Anda. Ya, dan Anda menjadi orang yang berpengaruh. Ya, ini adalah ada beberapa metode untuk mempengaruhi.
Ya. Pertama, kekuatan fisik. Nah, metode kekuatan fisik ini dilakukan oleh siapa coba? Anda akan diikuti ketika Anda punya kekuatan fisik yang prima atau Anda kuat. Anda itu, ya. Contohnya apa? Contohnya apa coba? Contohnya adalah misalnya Giant, ya enggak? Orang baru mau mengikuti Giant karena apa? Dia melakukan dengan kekuatan fisik. Kalau nggak nurut nanti saya pukul kamu, kayak gitu kan. Nah itu lagi ya, itu adalah satu seseorang memimpin dengan kekuatan fisiknya ya. Yang kedua, penggunaan sanksi. Nah ini nih, penggunaan sanksi ini banyak banget dipakai di berbagai tempat ya, terutama di kita juga ya. Ketika Anda memimpin supaya orang mengikuti Anda menggunakan sanksi-sanksi ya. Ya, seperti dilarang merokok, sanksinya 500.000. Lalu pelarangan apa lagi? Pelarangan bersepeda ya, nggak bersepeda harus di tempatnya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa menggunakan teknik kepemimpinan dengan penggunaan sanksi. Maaf, bukan teknik kepemimpinan, maksudnya mempengaruhi orang dengan menggunakan sanksi. Yang ketiga, usaha menunjukkan keahlian. Nah, ini yang bagus nih. Ya, jadi bagaimana Anda bisa mempengaruhi orang? Anda harus punya keahlian. Seperti saya mempunyai kemampuan berkomunikasi sehingga saya mudah dan mampu untuk mempengaruhi orang. Tapi itu saya belajar apa? Selama 20 tahun belakangan ini bagaimana caranya mempengaruhi orang. Ya, kita harus mengetahui dulu bagaimana memperlakukan orang sama seperti apa yang kita ingin lakukan. Ya enggak, sehingga apa, nanti kalau kita bisa melihat sifat-sifatnya orang, bagaimana kita melihat tingkah laku orang-orang dan lain-lainnya. Nah dari situlah nanti kita bisa mampu mempengaruhi, oh ini si A sifatnya seperti itu, maka kita akan melakukan yang ini. Nah seperti itu, punya keahlian. Keempat, nah karismatik. Ada seorang pemimpin mampu mempengaruhi karena karismatiknya. Ya, ada beberapa pemimpin ya di Indonesia juga karena karismatiknya ya, dia mampu mempengaruhi orang untuk dapat mendukungnya. Nah, kemudian hakikat pemimpin. Nah, ada hakikat pemimpin di sini ya. Nah, dalam kepemimpinan, orang yang dipengaruhi lambat laun akan selalu saling mempengaruhi sehingga dapat terjadinya hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Nah, ini ya, jika Anda sudah mampu mempengaruhi orang-orang sekitarnya dan orang-orang juga mampu memberikan feedback yang positif kepada Anda, maka akan menjadi leader follower relation. Ya. Hakikat yang berikutnya adalah hakikat kepemimpinan adalah bahwa atasan mempengaruhi perilaku orang lain dan dalam kerjaannya dengan menggunakan kekuasaannya ya. Jadi Anda sebagai seorang pemimpin itu mempengaruhi perilaku orang lain dalam bekerja dengan menggunakan kekuasaan Anda. Tentunya kekuasaan yang Anda lakukan harus dilakukan dengan baik. Nah, masih dalam hakikat kepemimpinan ya, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang yang bersangkutan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki. Jadi itu ketika Anda menjadi seorang pemimpin, Anda punya kekuasaan, yaitu Anda harus mempunyai kemampuan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki. Kemudian berikutnya ya, dalam model kepemimpinan ada kepemimpinan formal yang terjadi karena manajer mengarahkan berstandar formal pada wewenang formal ya, sehingga kepemimpinan informal terjadi karena seorang yang tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku organisasi yang lainnya. Jadi ini ada transaksi komunikasi, transaksi perilaku, di mana ketika Anda menjadi seorang pemimpin Anda harus bijak-bijak ya. Kadang Anda berlaku formal, kapan Anda berlaku informal. Berikutnya, sumber kekuasaan. Nah, ini nih. Seorang pemimpin pasti ada kekuasaan. Sumbernya dari mana sih? Dan bagaimana penerimaan pengarahannya seperti apa? Ya, satu, seorang punya peranan sebagai pemimpin karena mempunyai kekuasaan. Nah, klausul yang pertama adalah seorang punya peranan sebagai pemimpin karena mempunyai kekuasaan. Contohnya apa? Ya, contohnya raja. Raja dia punya kekuasaan sehingga dia mampu memimpin. Lalu kekuasaan tersebut bisa diteruskan oleh turunannya karena dia punya power untuk itu. Ya. Berikutnya, sumber kekuasaan adalah kedudukan yang berupa imbalan, paksaan
dan hukuman, serta orang-orang yang berupa keahlian dan rujukan. Orang menerima teori penerimaan acuh tak acuh atau indifferent atas segala sesuatu yang mereka harus lakukan, dan mereka tunduk untuk melaksanakan dan dapat menyatakan tidak atau berbuat tak mau pada wewenang yang lebih tinggi. Nah, ini sumber kekuasaan bisa berasal dari macam-macam, ya. Ada imbalan, ya. Ketika Anda menolong seseorang, ya, dan teman Anda ternyata menjadi presiden, mungkin Anda bisa diberikan imbalan menjadi menteri, ya enggak? Atau paksaan. Banyak di antara kita menjadi pemimpin karena dipaksa, ya, ditunjuk, udah lu aja yang jadi ketua, kayak gitu kan. Itu juga sumber kekuasaan, ya. Ada juga dari hukuman. Ya enggak? Dari hukuman, kenapa? Karena kesalahan kita, akhirnya kita harus menjalankan suatu kegiatan, ya. Seperti yang terjadi sekarang di Indonesia nih. Banyak yang melakukan kesalahan malah dijadikan duta, ya, dengan harapan dengan menjadikan duta maka dia tidak akan melakukan kesalahan lagi dan dia belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Oke, lalu apa nih? Oke, keahlian. Ya enggak? Keahlian. Nah, ketika Anda punya keahlian, ya, maka nanti Anda siap-siap saja Anda akan ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Ya enggak? Misalnya Anda keahliannya apa? Oh, keahliannya Anda adalah berkomunikasi. Ya enggak? Oke, Anda menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi. Atau Anda orangnya adalah cerdas dan kreatif. Oh, Anda akan menjadi seseorang menteri, misalnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, Anda yang berjiwa muda, mampu memimpin, mampu mengarahkan orang-orang, Anda layak menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya, oleh karena itu syarat seorang diterima pengarahannya, syarat-syaratnya yang satu, jangan menyia-nyiakan wewenang formal. Nah, ketika Anda menjadi pemimpin, jangan menyia-nyiakan wewenang Anda untuk memberikan arahan, tentunya dengan arahan yang baik, dengan tujuan yang baik. Yang berikutnya, jangan takut menciptakan kewajiban pada seseorang. Kadang-kadang nih ya, aduh, kok kerja sendiri sih? Ya enggak? Kadang-kadang kita dalam organisasi kita kerja sendiri, capek sendiri. Ada kemungkinan kita bisa lihat dari diri kita. Ya, apakah kita memberikan kewajiban pada orang lain? Apakah kita memberikan kewenangan atau tanggung jawab pada orang lain? Jadi ketika Anda sebagai seorang pemimpin, jangan takut-takut untuk memberikan kewenangan kepada orang lain. Berikutnya, ciptakan rasa bergantung seseorang pada Anda. Ya, ketika Anda menjadi pemimpin, ciptakan bahwa jika tanpa saya, jika tanpa kita, ya, mungkin yang lain juga akan istilahnya akan tidak berjalan dengan baik. Itu jika Anda hakikat menjadi seorang pemimpin seperti itu. Kalau nggak ada saya, hancurlah dunia, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, berikut 4, manfaatkan keahlian yang dimiliki. Manfaatkan keahlian, ya kan? Saya sudah menjelaskan kepada kalian, selain kita berperilaku, berbudaya yang baik, budaya 6S, kita harus punya keahlian. Keahlian apapun jika Anda punya, maka Anda bisa bertahan di sana. Oke, manfaatkan keahlian yang Anda miliki. Jika kita nggak punya keahlian, coba aja buka buku, belajar dan lain-lain. Saya juga belajar, ya. Saya juga dalam 20 tahun belakangan ini, kenapa saya bisa seperti? Karena saya belajar. Belajarnya apa? Belajar melihat, mencari sesuatu dan lain-lain. Akhirnya kita bisa mempunyai keahlian. Yang kelima, berilah kesempatan orang lain menghargai Anda. Nah, ini juga penting nih, ya. Berilah orang lain menghargai kita. Ya, kesempatan. Jadi apa? Ketika Anda memimpin, ya biarkan orang, apabila ada orang yang ingin memberikan penghargaan kepada Anda, ya silahkan. Tapi asal jangan penghargaan itu nanti malah menjadi gratifikasi. Ya, penghargaan yang baik. Ya, penghargaan atau dari kita sendiri. Biasakan untuk penghargaan. Ya enggak? Kalau kita melihat orang berprestasi, ucapkan selamat. Ya enggak? Ucapkan, selamat ya. Luar biasa, hebat, bertepuk tangan dan lain-lain. Itu biasakan seperti itu sehingga orang nanti akan menarik simpati kepada kita. Oke. Berikutnya, tipe kepemimpinan. Ya, dari studi berbagai macam tipe kepemimpinan. Ya, satu, pendekatan sebagai sifat. Fokus kepada karakteristik pribadi pemimpin. Nah, terkadang sebagai kepemimpinan kita mendekati secara sifat. Misalnya kalau sifat kita yang baik, sifat kita yang sopan, nah kita menggunakan sifat itu untuk mengganti orang-orang sehingga orang-orang mampu mendengarkan kita.
Berikutnya, pendekatan perilaku, fokus pada perilaku pemimpin yang dihadapkan dengan pengikutnya. Ini perilaku nih, bagaimana perilaku kita, ya kita keras, kita tegas dan lain-lain. Berikutnya ada pendekatan situasional. Nah, ini bagus ya. Jadi pada kesesuaian antara perilaku pemimpin dengan karakteristik situasional. Jadi gini, kita jadi pemimpin ya, kita harus bisa melihat situasional kita ya. Kondisinya sekarang seperti apa sih? Ya, bagaimana kondisinya? Ya enggak, oh kalau misalnya butuh dikerasi, oke saya kerasi, butuh disiplin, saya disiplin sekarang. Tapi ketika membutuhkan, oke sekarang saatnya mungkin kita sedikit relax ya. Jadi Anda kembangkan teknik kepemimpinan Anda secara situasional. Oke, apa nih? Oke, berikutnya ada tipe kepemimpinan ya. Teori lainnya yaitu teori jalur tujuan menyatakan bahwa ada ya, pertama kepemimpinan direktif ya, memberitahukan bawahan, memberikan arahan direktif ya. Jadi ini Anda ketika memimpin harus direktif. Contohnya memberikan jadwal dan mempertahankan standar kinerja ya. Jam segini harus habis, jam segini harus selesai ya. Ini jadwal-jadwalnya harus kita lakukan, minggu depan kita akan melakukan ini. Nah, itu semua kepemimpinan direktif. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung, yang memperhatikan bawahannya ya. Semua diberlakukan sama. Ya, kita mendukung semua bawahan-bawahan kita, semua teman, dan kita harus bisa mendekati semua orang. Itu merupakan kepemimpinan yang mendukung. Ketiga, tipe kepemimpinan yang berorientasi pada hasil, yang menetapkan tujuan yang menantang. Ya, ini ada yang kayak gini nih. Jadi apa? Pokoknya harus ini ya, harus jadi. Ini besok harus sudah selesai. Ya, hasilnya harus seperti ini. Nah, ini contohnya, mengharapkan bawahan bekerja keras, mengharapkan selalu penyempurnaan. Itu ada beberapa kepemimpinan yang menyatakan berorientasi pada hasil. Lalu ada kepemimpinan partisipatif ya. Ini juga salah satu yang bagus, yaitu berkonsultasi dan berkomunikasi dengan bawahannya ya, sehingga apa? Kita bisa memperhatikan saran dari bawahan kita, dari rekan kerja kita, sehingga apa? Apa yang kita inginkan bisa sejalan dengan apa yang dilakukan oleh bawahan-bawahan kita atau rekan kerja kita. Udah habis toh. Baiklah, sekian dulu kegiatan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan kita kembali ke Teams untuk tanya jawab. Jangan lupa di bawah silahkan melakukan presensi di kolom komentar NIM spasi nama. Baik, terima kasih, saya Nimo Kolus. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.